metode produksi hidrogen yang akan saya sampaikan itu sebagai overview-nya saja ya, atau brief-nya saja, dan nanti detailnya itu nanti akan saya sampaikan di materi-materi selanjutnya ya teman-teman. Dan ya sebelum kita memulai untuk agenda perkuliahannya, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya, dan untuk bisa memohon ya kemudahan dan kelancaran bagi kita dalam menerima ilmu ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Saya coba share screen ya teman-teman untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, jadi di minggu lalu ya teman-teman kita sudah diperkenalkan ya teman-teman, sudah diperkenalkan dengan hidrogen ya, di mana hidrogen ini sendiri merupakan salah satu bentuk energi alternatif ya yang digadang-gadang akan menjadi energi masa depan ya. Dikarenakan memang dari sisi hidrogen ini sendiri ya, dari sisi emisi gitu ya, ataupun dampak lingkungan yang ditimbulkan itu cukup ramah gitu ya, walaupun tidak sepenuhnya ramah, tergantung dengan metode dari produksinya ya. Tetapi nanti di masa depan memang diharapkan ya hidrogen ini sendiri nantinya akan menjadi fully renewable ya, dan fully environmental friendly gitu ya, dan itu juga nanti akan didukung dengan semakin berkembangnya teknologi energi terbarukan ya, teman-teman. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan macam-macam hidrogennya, di sini saya mau menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan metode ya dari produksi hidrogen sendiri. Jadi hidrogen sendiri seperti yang sudah teman-teman ketahui ya, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa tidak bisa berdiri sendiri ya, kalau di bumi dia harus dihasilkan atau diproduksi ya. Nah, biasanya ya hidrogen itu sendiri sejauh ini diproduksi dari bahan bakar fosil ya. Jadi diproduksi dari bahan bakar fosil. Nah, seiring dengan transisi energi tadi, teman-teman, akan bermunculan ya metode-metode lain yang pada akhirnya itu bisa dimanfaatkan untuk bisa menghasilkan hidrogen ya. Salah satunya itu adalah yang dikenal dengan elektrolisis ya. Jadi elektrolisis itu adalah salah satu metode yang juga nantinya akan dianggap bisa menjadi jawaban untuk bisa menghasilkan hidrogen yang ramah lingkungan. Tetapi sebelum itu ya teman-teman, nah ini saya mau jelaskan dulu sejauh ini ya, atau selama ini hidrogen itu sendiri kira-kira diproduksinya dengan seperti apa sih metodenya ya. Nah, jadi yang akan saya kenalkan di siang hari ini itu ada dua metode utama dalam produksi hidrogen. Jadi yang pertama itu adalah dari fossil fuel ya, dan yang kedua itu dari electrolysis of water. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, teman-teman nanti akan diperkenalkan juga dengan metode produksi hidrogen lainnya. Oke, nah di sini ada production pathways ya, ataupun jalur produksi dari hidrogen ya, di mana hidrogen itu sendiri merupakan produk akhirnya yang harus diproduksi dari bahan baku primary energy ya, atau energi primer. Jadi tidak bisa kita menghasilkan hidrogen tanpa adanya bahan bakunya ya teman-teman. Nah, bahan bakunya itu apa saja? Jadi kalau yang berasal dari fosil ya, itu bisa berasal dari gas alam, kemudian oil atau minyak bumi, dan batu bara ya. Jadi ketiga ini ya teman-teman, ini yang menjadi sumber utama ya, atau energi primer yang digunakan untuk menghasilkan hidrogen ya. Nah, untuk menghasilkan hidrogen dari tiga sumber utama ini, ada proses tertentu yang harus dilewati, ya. Sehingga nanti baik itu gas alam, minyak bumi maupun gas batu bara itu bisa diubah menjadi hidrogen. Ya.
Selain dari energi primer yang fosil atau tidak terbarukan, nah ini juga bisa berasal dari yang terbarukan. Ya. Terbarukan itu bisa berasal dari matahari ataupun angin, ya, ataupun berasal dari biomasa maupun juga misalnya berasal dari alga, ya, alga. Nah, nanti yang kita bahas itu akan terdiri dari dua ini saja ya teman-teman, dan belum secara mendetailnya karena apa? Karena nanti masing-masing itu akan dijelaskan punya sesinya masing-masing, ya. Dan di sini nanti yang akan saya jelaskan itu berkaitan dengan thermochemical conversion-nya dan juga yang melalui jalur elektrolisis. Jadi dari primary energy ya, itu ada yang dia bisa langsung diproses ya, dikonversi, tetapi dia menghasilkan intermediary product, atau ada juga yang dia harus diubah dulu menjadi secondary energy ya, tetapi dia tidak menghasilkan intermediary product tapi langsung final produknya. Ya. Nah, bedanya adalah kalau yang menggunakan fosil dia tidak diubah dulu menjadi secondary energy ya atau energi sekunder. Jadi langsung aja digunakan ya gas alam, minyak atau batu bara menggunakan proses ya, ada 3 prosesnya di sini. Yang pertama adalah steam methane reforming ya. Yang kedua ada namanya partial oxidation, dan yang ketiga itu adalah autothermal reforming. Ya. Nah, ketiga proses inilah nanti yang bisa mengolah ya energi fosil ini menjadi produk syngas namanya. Jadi syngas itu sendiri merupakan campuran antara hidrogen dan karbon monoksida atau CO ya. CO dan H2 ya, yang merupakan hasil dari proses thermochemical conversion ini sendiri. Nah, kalau yang elektrolisis ya, energi primernya itu tidak bisa langsung dijadikan hidrogen, tapi harus dijadikan listrik terlebih dahulu atau energi sekunder, dan baru listriknya itu dipakai untuk sebagai input di proses elektrolisis. Ya. Nah, di elektrolisisnya itu sendiri nanti baru bisa menghasilkan hidrogen. Jadi ini yang perlu teman-teman ingat nanti ya, kedua pathways ini ya, di mana yang pertama yang fosil itu jalurnya ini, kalau yang energi terbarukan yang non fosil itu jalurnya adalah yang seperti ini ya. Dua proses kuncinya, konversinya elektrolisis dan thermochemical conversion. Yang paling banyak digunakan di thermochemical conversion itu adalah steam methane reforming. Oke. Nah, sekarang current production of hydrogen, jadi di mana hidrogen ini sendiri ya teman-teman, mayoritas ya sebenarnya, dan yang paling terbesar itu saat ini dihasilkan dari pengolahan gas alam. Ya. Jadi gas alam atau natural gas itu yang dijadikan bahan baku ya, dengan menggunakan teknologi konversi itu yaitu dari steam methane reforming atau SMR. Ya. Teknologi SMR ini sendiri ya ini sebesar 76% ya terkait dengan global hydrogen production. Selain dari gas alam dan steam methane reforming ya ada juga proses yang melibatkan bahan bakar batu bara, di mana coal gasification atau gasifikasi batu bara ya itu yang banyak digunakan di Cina gitu ya. Itu sebesar 22% ya dari current global hydrogen production. Jadi cukup banyak ya, walaupun tidak sebesar dari gas alam dengan steam methane reforming, tapi 22% itu sudah cukup besar gitu ya untuk dikonsider sebagai salah satu proses ataupun jalur ya produksi dari hidrogen. Nah, untuk elektrolisis sendiri ya sampai saat ini sebenarnya teman-teman sifatnya masih berkembang ya. Jadi elektrolisis ini sendiri memang secara teknologi ataupun secara proses jauh lebih mudah ataupun simpel dibanding kedua proses yang lainnya. Tetapi memang dari sisi implementasi ya maupun pengembangan elektrolisis ini memang masih jauh tertinggal ya. Dan di sini bisa dilihat ya elektrolisis itu hanya sebesar 2% ya. 2%.
Dan kalau kita bandingkan antara hidrogen yang diproduksi dari bahan baku fosil maupun non-fosil, memang yang fosil ini masih mendominasi. Ya. Jadi fosil ini masih mendominasi sebesar 96%. Ya. Sebesar 96% dibanding 4% yang dihasilkan dari renewable ataupun yang terbarukan. Nah, 96%-nya ini, 48%-nya ya, atau mayoritasnya itu berasal dari gas alam. Jadi memang gas alam sendiri yang kandungannya itu adalah CH4, yang kandungan kimianya atau rumus kimianya itu merupakan bahan baku yang paling utama dalam menghasilkan hidrogen. Oke. Nah, di sini untuk produksi hidrogen sendiri ya teman-teman, ketika kita kaitkan dengan carbon intensity ataupun jumlah emisi karbon yang dihasilkan serta biaya yang digunakan ya untuk bisa menghasilkan hidrogen tersebut, di sini bisa teman-teman lihat ya, mulai dari hydrogen from fossil fuel dulu ya, di mana hydrogen from fossil fuel ya, yaitu contohnya natural gas atau gas alam. Itu kalau dia diproses dengan menggunakan steam methane reforming atau SMR, maka dia akan menghasilkan hidrogen abu-abu namanya atau gray hydrogen. Di mana gray hydrogen ini dari sisi carbon intensity itu sebesar 12 kg CO2 per hidrogennya, ya, per kilogram hidrogennya. Jadi untuk bisa menghasilkan 1 kg hidrogen itu dia menghasilkan 12 kg CO2. Kalau yang dari batu bara, ini brown hydrogen namanya. Kalau dari gasifikasi batu bara, brown hydrogen itu lebih tinggi lagi nilai carbon intensity-nya, sebesar 20 kg CO2 per kilogram hidrogen. Nah, jadi untuk menghasilkan 1 kg hidrogen itu menghasilkan emisi sebesar 20 kg CO2. Nah, dari sisi harga, ya memang hidrogen dari fossil fuel ini sendiri cenderung lebih murah atau terjangkau lah ya. Ini mulai dari 2 sampai 6 dolar untuk yang natural gas, 2 sampai 3 dolar untuk yang batu bara. Ya. Nah, ketika ya teman-teman dari gray hydrogen ini sendiri maupun brown hydrogen ini sendiri nanti dikombinasikan dengan teknologi namanya carbon capture and utilization storage itu, nah kita bisa menghilangkan emisi karbonnya tadi. Ya, jadi 12 kg CO2 ini bisa ditangkap ya carbon capture, artinya dia nanti bisa menghasilkan emisi 0 itu ya. Tetapi biaya produksinya jadi meningkat 3 kali lipat. Ya. 3 kali lipat nanti akan meningkat. Nah, yang saat ini paling viral ya untuk bisa dikembangkan gitu ya. Kalau yang gray hydrogen sudah mainstream biasa. Yang masih saat ini menjamur ataupun naik daun ya, yaitu adalah green hydrogen. Di mana kalau green hydrogen ini dia dihasilkan melalui proses elektrolisis. Proses elektrolisis tidak menghasilkan carbon intensity ya, dan juga produksinya tetapi ya produksinya itu lebih mahal. Ya. Jadi biaya produksinya memang masih lebih mahal dibanding dengan teknologi yang fosil. Ya. Dan saat ini juga memang green hydrogen itu belum bisa diproduksi dalam skala yang besar. Ya. Kenapa? Karena keterbatasan teknologi. Ya, berbeda dengan yang hydrogen from fossil. Baik itu dari gray hydrogen maupun brown hydrogen. Dia jauh lebih murah karena teknologinya itu lebih mature ya, atau lebih matang gitu ya. Nah, di sini ada namanya SGH2, greener than green hydrogen, ya, di mana carbon intensity-nya itu bisa negatif. Ya, negatif itu artinya dia bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan. Nah, kalau dia dampaknya positif, itu dia memberikan dampak negatif. Kalau dia dampaknya negatif, dia akan memberikan dampak positif. Ya. Nah, ini produksinya jauh lebih murah. Tetapi saat ini memang masih tahap pengembangan ya teman-teman. Dan yang paling umum adalah kita menggunakan teknologi hydrogen from fossil fuel.
Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita coba lihat kira-kira bagaimana sih proses yang ada pada pembuatan hidrogen menggunakan bahan bakunya dari fossil fuel. Nah, nanti ini akan lebih detail kita bahas di namanya gray hydrogen production, ya, tetapi di sini saya coba berikan overview-nya saja ya teman-teman, bahwa ketika kita mau menghasilkan hidrogen dari gas alam, ya, maka kita bisa menggunakan proses namanya steam methane reforming atau SMR. Di mana di steam methane reforming itu merupakan proses yang menggunakan temperatur tinggi 700 sampai 1100 derajat Celcius ya. Dengan bahan baku yaitu steam atau H2O dan metan. Metan itu adalah CH4 rumus kimianya ya. Atau gas alam ya. Di mana nanti akan terjadi endothermic reaction, artinya reaksinya membutuhkan panas, makanya dia temperaturnya tinggi untuk bisa menghasilkan namanya syngas atau synthetic gas. Rumus reaksinya adalah CH4 ditambah H2O, ini steam, menghasilkan CO plus 3H2. Kemudian setelah dihasilkan ini tadi, ya masih ada sisa gas alam yang tidak terkonversi. Sehingga nanti dia akan dilakukan reaksi lanjutan ya, dengan menggunakan namanya water gas shift reaction. Ya. Dan ini dilakukan di suhu yang cukup tinggi juga, rumusnya CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Ya. Nah, inilah kenapa ketika proses produksi hidrogen dari fosil itu tetap menghasilkan emisi, dikarenakan hasil dari reaksinya sendiri ini adalah CO2. CO2 ini nanti akan dibuang ke lingkungan ya setelah kandungan syngasnya ini tadi dibersihkan dari atau dipisahkan dari CO2. Selanjutnya, nah ini hydrogen dari production of electrolysis of water ya, di mana kalau kita menggunakan electrolysis of water sesuai dengan namanya elektrolisis ya, kita membutuhkan aliran listrik. Aliran listrik itu harus diberikan ke media tertentu ya yang nantinya bisa memecah ikatan air antara H2O itu ya nanti akan dipecahkan ya sehingga nanti akan dihasilkan hidrogen dan oksigen. Ya. Nah, kemudian dari elektrolisis sendiri teman-teman bisa lihat di sini ya bahwa untuk bisa menghasilkan 1,1 ton hidrogen membutuhkan listrik yang besar, ya, sebesar 39,4 megawatt hour. Nah, ini 1,1 ton hidrogen itu kalau secara berat ya ringan ya teman-teman ya. Tetapi kalau secara volume ini besar. Ya. Dia membutuhkan 9,1 ton air ya, dan menghasilkan tadi 8 ton oksigen dan 1,1 ton hidrogen. Terus untuk prosesnya sendiri seperti apa? Biasanya ya di dalam proses elektrolisis air itu akan dipecah ikatannya ya dengan bantuan anoda dan katoda ya. Di mana nanti anoda dan katoda ini adalah tempat untuk tadi ya mengalirkan listrik ya, di mana listrik tadi akan memecah ikatan H2O tadi. Sehingga dihasilkanlah hidrogen dan oksigen. Pada hidrogen pada bagian katoda dan oksigen pada bagian anoda. Ya. Air itu akan terus-menerus mengisi ya pada reaktornya tadi atau reaktor elektrolisisnya gitu. Sehingga nanti reaksi pemisahan ataupun pemecahan reaksi H2O tadi bisa terjadi secara terus-menerus. Ya. Nah, ini dari elektrolisis sendiri ya itu terdiri dari dua jenis. Saat ini teknologinya ada alkaline elektrolisis dan PEM elektrolisis. Nah, ini kita coba lihat ya cost of global levelized cost of energy electricity generated by different technology. Nah, ini nanti kenapa kita bandingkan ini? Karena ini nanti berkaitan dengan penggunaan proses listrik yang digunakan untuk elektrolisis.
di mana ya semakin murah listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listriknya tadi, maka hidrogen yang dihasilkan juga akan semakin murah. Ya. Jadi semakin, apalagi nanti semakin terkenalnya teknologi energi terbarukan, ya nanti juga akan menghasilkan green hydrogen yang lebih murah. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Jadi perubahan harga ya dari solar and wind power generation itu membuat elektrolisis hidrogen itu semakin cost efektif. Jadi yang sebelumnya harganya segini, ini dia bisa semakin mendekati harga produksi dari fosil. Ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, dari 2010 sampai ke 2021 ini harganya menurun tajam ya. Dari solar power sendiri, di mana kita sudah bisa lihat sendiri ya, sudah sangat menjamur. Nah, ini yang berkaitan dengan tadi ya, sama ya, harga gitu ya dari electricity dari solar, yang itu artinya bisa menjadi jawaban ketika kita mau menghasilkan hidrogen yang lebih bersih. Nah, ini yang berkaitan dengan projected cost reduction ya. Oke. Nah, ini terkait dengan existing and emerging demand for hydrogen. Jadi saat ini memang yang sektor-sektor yang meminta kebutuhan hidrogen sendiri itu mayoritas ya teman-teman memang dari sisi industri ya. Tetapi ke depan ya teman-teman itu nanti akan mulai dikembangkan ke arah transportasi. Jadi transportasi itu dimulai dengan pengembangan namanya fuel cell electric vehicle, FCEV namanya ya. Di mana fuel cell electric vehicle itu nanti akan berbahan bakar hidrogen ya. Dan nantinya itu bisa mengatasi kelemahan ya dari mobil listrik sendiri dalam sisi pengisian daya ya. Jadi kalau mobil listrik itu sendiri kan pengisian dayanya itu lama gitu ya, membutuhkan waktu. Sedangkan kalau pengisian hidrogen itu bisa berjalan dengan cepat, ya sama seperti halnya kita menggunakan bahan bakar minyak. Ya. Dan bedanya ya nanti kita dengan hidrogen itu sendiri, hidrogen di kendaraan FCEV itu dia akan diubah menjadi listrik dulu, baru nanti dia bisa menggerakkan kendaraan. Dari hasil pengolahannya ya di FCEV atau kendaraan fuel cell electric vehicle, kendaraannya hanya menghasilkan emisi berupa H2O saja ya, atau air ya. Air. Nah, untuk kebutuhan lain seperti chemical industry ya, hidrogen sendiri ya sudah seperti biasa ya, bisa menghasilkan dalam jumlah banyak. Tetapi nantinya ya teknologi dari hidrogen ini sendiri yang akan dikembangkan gitu ya, itu harapannya nanti bisa mensuplai industri-industri besar tertentu ya. Nah, ini kaitannya dengan hydrogen for energy storage. Jadi ini sudah ke pemanfaatannya sendiri ya. Jadi selain dari hidrogen digunakan sebagai bahan bakar, ya kita juga bisa menggunakan hidrogen sebagai media penyimpanan energi. Ya. Di sana bisa kaitannya dengan physical based atau material based. Ini tergantung dari bagaimana cara kita menyimpannya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya terkait dengan fuel cell sendiri. Jadi kalau dalam fuel cell sendiri itu inputnya adalah berupa hidrogen yang akan direaksikan dengan oksigen ya, sehingga menghasilkan produk berupa listrik dan juga nanti H2O ya. Nah, hydrogen fuel cell inilah tadi yang menjadi nyawa ataupun mesin dari fuel cell electric vehicle ya. Ini fuel cell technology, ini terkait dengan teknologi ya. Nah, sepertinya ini sudah mau habis ya teman-teman. Jadi terkait dengan produksi hidrogen sendiri ya, di mana ini nanti yang akan menjadi fokus ya bagi teman-teman sekalian ya, di mana hidrogen ini sendiri sebenarnya
sumber energi yang dia ini aman ya, tergolong aman sebenarnya. Karena hidrogen tidak bersifat toksik ya dan juga ramah terhadap lingkungan. Ya. Tetapi hidrogen ini sendiri itu harus dihandle secara hati-hati ya. Kenapa? Karena hidrogen ini memiliki sifat mudah meledak. Ya. Nah, karena dia memiliki sifat mudah meledak itu, maka ketika kita mau menghandling hidrogen, itu ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Ya. Contoh misalnya untuk hydrogen power car, jadi misalnya tadi FCEV tadi harus memenuhi standar dari crash test atau standar kecelakaannya itu ya. Jangan sampai nanti ketika terjadi kecelakaan, maka akan terjadi ledakan. Nah, Toyota ini juga ya according to Toyota, Mirai Stang, jadi Mirai ini nama mobilnya sendiri, itu lebih aman ya dibanding dengan konvensional fuel tank mobil yang biasa gitu ya. Di mana materialnya itu lebih tebal ya dan lebih kuat ya terhadap ledakan ya. Jadi biasanya peralatan yang itu menghandle hidrogen itu akan dipilih material berkualitas yang itu explosion proof ataupun tahan terhadap ledakan. Ya. Nah, jadi untuk produksi hidrogen sendiri ya teman-teman saat ini memang yang menjadi tantangan itu adalah cost of hydrogennya supply-nya itu ya. Kemudian juga terkait dengan greenhouse gas mitigation yang meningkat. Oke. Nah, sampai sini teman-teman saya persilakan kalau misalnya ada yang teman-teman masih mau tanyakan atau belum jelas terkait dengan teknologi ataupun produksi dari hidrogen ya dan terkait dengan tadi implementasinya seperti apa. Silakan kalau ada. Saya mohon maaf ya teman-teman karena tadi agendanya jam 3 ya, kayaknya saya harus selesaikan lebih cepat ya. Saya sambil absen ya sebentar. Sebentar. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau tidak ada silakan absensi ya menggunakan pocket boleh. Kalau yang tidak bisa nanti saya absen secara manual ya. Silakan. Sambil kalau ada yang mau bertanya ya terkait dengan metode produksi hidrogen tadi, silakan. Kalau belum nggak apa-apa disimpan aja teman-teman karena terkait dengan metode steam methane reforming dan juga nanti elektrolisis itu akan kita bahas di pertemuan khusus ya berbeda.
Oke, sudah saya panggil aja kalau yang belum bisa. Patrick Wilson, Supriyono, M. Apriyaji, Dimas Adelian, Samuel Saputra, Yeremia. Samuel hadir Pak. Yeremia ada? Yeremia hadir Pak. Ayub hadir Pak. Kevin Rinaldo Sitinja Hadir Pak. Fahmi Arbain Hadir Pak. Pratama Andeska Hadir Pak. Ade Saputra Hadir Pak. Patan Hafiz Ade Alyusa Rido Vigo Septiana Rido Vigo hadir Pak. Septiana ada Sahrul Setiawan Arindi Toga Manganju Anggara Bagaskara Rifat Budiman Zaki Zakwan Hadir Pak. Alfiana Idham Alfaris Hadir Pak Idam Alfaris. Jose Andreas Yolanda Elisa Hadir Pak. Iroisatun Hasanah Hadir Pak. Muhammad Faisal Hanif Hadir Pak. Venika Kristiana Hadir Pak. Ade Hermawan Hadir Pak. Arion Ohiro Hikmalina Hadir Pak. Raffi Reski Hadir Pak. Erikawati. Hadir Pak. Oke, baik, sudah saya panggil semua. Ada yang mungkin merasa belum dipanggil? Adrian hadir Pak. Adrian siapa? Adrian Adli Pak. Adrian. Gak ada namanya di sini. Oh, Adrian Ali Ramadan Pak. Gak ada ya Pak? Iya. Nggak ada namanya. Oh, Adrian Adli. Ini kamu Ya. sudah absen sendiri. Tadi Oh, sudah, Pak. absen pocket. Oh baik Pak. Sudah ya, teman-teman. Sudah saya panggil semua. Maaf Pak, izin masuk Pak. Sahrul Setiawan hadir Pak. Oke. Dah. Oke, baik. Sudah saya absen semua, teman-teman ya. Jadi terkait dengan metode produksi hidrogen, ya, itu ada dua yang tadi saya sempat perkenalkan ya, secara singkat, yaitu metode steam methane reforming, ya, di mana steam methane reforming itu menghasilkan hidrogen dari bahan baku gas alam, ya. Dan satu lagi yaitu elektrolisis, ya, di mana elektrolisis itu menghasilkan hidrogen dengan menggunakan energi listrik dan juga bahan bakunya adalah air, ya, melalui proses pemecahan hidrogen dan oksigen dalam air tadi, ya. Dan nanti detailnya ya secara lebih jelasnya itu akan saya jelaskan di materi yang lain ya teman-teman.
Dan so far ya itu saja mungkin dari saya untuk materi kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf ya teman-teman karena kesannya terburu-buru dan tadi sempat terlambat karena ada agenda yang kebetulan juga bertabrakan ya dan diminta untuk mempercepat selesai perkuliahannya. Jadi nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya terkait dengan metode produksi dari grey hydrogen sendiri ya, yaitu steam methane reforming tadi. Dan ya mudah-mudahan teman-teman tetap bisa mengikuti perkuliahannya dengan baik, menyimak ya. Dan nanti di minggu ke-7 itu kita akan laksanakan kuis ya. Kuis, jadi nanti kuis itu akan teman-teman kerjakan untuk bisa mendapatkan poin ataupun nilai yang berkaitan dengan kuis. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ya, kepada Allah saya mohon ampun.